Dan memang tentu saja para ulama mengatakan ada hikmah kenapa banyak bidadari dijadikan sebagai bahan motivasi untuk kaum laki-laki, dan memang tidak bagi kaum perempuan. Kaum perempuan lebih banyak tertarik dengan masalah perhiasan secara rasional. Kalau misalnya kita memiliki punya anak laki-laki, kemudian kita ingin anak tersebut lulus cepat sekolah misalnya, maka yang paling cepat jadi motivasi kalau kita mengatakan, nak, kalau selesai kuliah ayah akan nikahkan kamu. Kalau dijanjikan menikah dengan wanita, dia akan cepat selesai kuliahnya. Beda dengan kaum wanita. Kalau wanita lagi sekolah, kita katakan, nak, kalau kamu lulus ayah akan nikahkan, maka dia ketakutan. Karena bagi dia menikah bukan sebuah prestasi, tapi bagi laki-laki prestasi. Maka Allah sebutkan masalah bidadari, dan ini bukan aib untuk menjelaskan. Bahkan ayat-ayat yang akan kita baca nanti, ada orang-orang nanti yang mungkin salah faham kalau dia mengikuti pemahaman para orientalis, seakan-akan ada gambaran pornografi, na'udzubillah, dalam Al-Quran, padahal sebenarnya sama sekali tidak. Tapi Allah SWT menyebutkan ini sebagai motivasi. Sebagian mujahidin pada saat mereka lagi berperang di zaman tabi'in, zaman tabi'in, mereka selalu kalau mau memotivasi satu sama yang lain, mereka menyebutkan tentang ciri bidadari surga, dan memang bidadari-bidadari ini akan menyambut mereka di surga itu. Ikhwani fillah, azanillahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesibukan penghuni surga. Apakah kesibukan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum 'alal araiki fil zilali 'alal araiki muttaqi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un, salamun qawlan min rabbir rahim. Juga mereka punya ciri, mereka selalu perawan, digaulin oleh suaminya mereka kembali perawan, selalu begitu, tidak akan pernah tidak perawan. Setiap habis digauli mereka akan kembali perawan, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan mereka selalu penuh dengan cinta, dan mereka tidak akan pernah berubah umurnya atau berubah kulit-kulitnya. Surah Al-Waqi'ah 35 sampai 37 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba. Kami menciptakan mereka para bidadari secara langsung, mereka tidak melalui proses bayi, anak-anak dan seterusnya, langsung diciptakan Allah sempurna. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Artinya kata para ulama, mereka digauli oleh suaminya, mereka kembali lagi perawan, sebagaimana ada hadis sahih yang menjelaskan masalah itu. Dan mereka selalu penuh dengan cinta, dan makna cinta pengorbanan dan pengabdian, dan selalu sebayah umurnya. Juga dalam ayat lain dikatakan para hurun 'ain tersebut memiliki badan-badan yang bagus. Disebutkan di dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba. Jadi saksi bahasan kawaiba atraba, sungguh orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis yang memiliki badan yang berisi. Kata para ulama, sebagian yang mengatakan di antaranya Ibnu Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum ajmain, mereka mengatakan dimaksud adalah satu umur, dan mereka pun memiliki badan-badan yang tidak akan pernah membuat pasangannya untuk jenuh. Di antaranya Allah mengaruniakan mereka payudara yang indah. Juga dikatakan mereka akan selalu cantik dan tidak akan pernah berubah.
Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Ar-Rahman, fihinna khairatun hisan, di dalam surga adalah bidadari-bidadari yang baik dan mereka sangat jelita. Disebutkan dalam surah Al-Waqiah 35-37 tadi, uruban maknanya adalah perempuan-perempuan yang selalu merindukan suami mereka, sehingga pada saat suami-suami mereka datang, maka mereka menyambutnya dengan penuh rindu dan kasih sayang, dan mereka selalu menjalin cinta kasih sayang dengan bertutur kata indah, manis, dan penuh dengan candaan, dan mereka tidak akan pernah membuat suami mereka marah. Bahkan para bidadari ini sudah memiliki hubungan dengan orang-orang beriman di dunia, sebagaimana hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia kecuali Allah pasti akan mengizinkan bidadari dari istrinya di surga berkata, semoga Allah membinasakanmu, sungguh suamimu ini sebentar lagi akan kembali kepada kami. Jadi kalau seandainya ini ada interaksi, maknanya memang penghuni surga sekarang sudah ada wanita-wanita tersebut. Ada riwayat lain menjelaskan bahwasanya seluruh penghuni surga dari wanita dunia akan menjadi pemimpin para bidadari. Jadi walaupun para suami mereka memiliki pasangan dari bidadari, tetap saja mereka adalah dinomor satukan oleh Sang Pencipta Allah menjadi pendamping suaminya. Tapi memang kondisi di surga sudah berbeda, bukan kayak di dunia. Memang semuanya ahli surga akan berpoligami. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan, kata Nabi SAW, sungguh seseorang di antara kalian akan diberikan kelebihan biologis. Seseorang di antara kalian akan diberikan kemampuan untuk menggauli seperti kekuatan 100 orang laki-laki. Maka datanglah dua istrinya dari bidadari surga. Fatakulan, maka keduanya berkata, Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. Qala fayaqul ma uti ahadun mithla ma utitu. Nabi SAW mengatakan, dan penghuni surga itu mengatakan, sungguh aku telah dianugerahkan yang tidak dianugerahkan untuk orang selain aku. Kemudian para bidadari mereka akan bernyanyi, dan ini nyanyian disebutkan oleh Nabi SAW tentang masalah kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Saya terjemahkan saja langsung, dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Haythami. Kata Nabi SAW, sesungguhnya istri-istri para penghuni surga akan bernyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara-suara terindah yang sama sekali tidak pernah didengar oleh seorang pun. Di antara nyanyian mereka adalah, kami adalah para bidadari-bidadari terbaik yang elok rupa, menjadi istri-istri kaum yang mulia dan melihat dengan mata-mata yang jelita. Dan di antara nyanyian mereka adalah bidadari-bidadari yang kekal selama-lamanya. Kami adalah bidadari-bidadari yang kekal selama-lamanya, dan karenanya kami tidak akan pernah mati dan meninggalkan para suami kami. Kami adalah bidadari yang menenteramkan hati para suami, karenanya tidak akan memberi kekhawatiran kepadanya. Kami adalah bidadari-bidadari yang menetap untuknya, karena itu tidak akan pergi meninggalkannya. Mari kita sama-sama selalu follow dan juga tentu lakukan pada semua channel-channel dakwah yang baik yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena hak itu kebenaran bila dijunjung tinggi dan dipertahankan tentu batil akan hilang. Namun kalau kita tidak bekerja sama dalam mendukung kebenaran, maka otomatis kebatilan akan merajalela.